kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur betapa baiknya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Rancangan-Mu yang terbaik, rancangan-Mu tidak pernah jahat bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan hati kami untuk Engkau bentuk Tuhan. Kami percaya firman-Mu mengubahkan setiap kami. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, sehingga firman-Mu bisa disampaikan dengan baik Tuhan. Kami bersyukur ini setiap hati kami Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Sekali lagi katakan, Kau Bapa yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kami percaya padamu Tuhan. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang setiap hidup kami hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik.
percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kami sangat percaya kepadamu, Bapa kami yang baik. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu membela kami, dan Bapa yang selalu membuat hidup kami berkemenangan. Karena itu mari Tuhan, terimalah pujian penyembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan sebentar kami rindu menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk kami boleh mengerti, kami boleh memahami, bahkan kami menerima semua firman Allah dan kami melakukannya itu di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami semua pagi hari ini tidak terkecuali, kami percaya hadirat dan kuasa Tuhan bekerja atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami sambut firman-Mu pagi ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Yang lebih lagi, kita bersyukur karena Tuhan kita dahsyat. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan pagi ini boleh kembali ketemu dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah memberi saya kepercayaan kembali untuk melayani hari ini. Saya percaya pagi ini Tuhan sudah memerdekakan kita dan memberikan kita kekuatan baru. Amin. Siapa yang percaya pagi ini diberkati Tuhan, jadi menurut iman kita ya. Puji Tuhan, pagi ini saya akan sampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang berjudul Yesus memerdekakan kita dari kuk dunia. Nah, saudara, kita mau bicara tentang kuk pagi hari ini ya. Ini bentuknya kuk ya. Kita mungkin ada banyak ayat yang kita baca dalam firman Tuhan tentang kuk ya. Kuk ini bentuknya seperti ini Bapak Ibu ya, yok. Kuk ini adalah, coba di layar selanjutnya, kuk itu adalah kayu gandaran yang diletakkan di leher ya. Jadi kayu gandaran yang diletakkan di leher itu kuk ya. Jadi ada sesuatu ketika ada kuk, kalau sekarang itu kita jelas lihat itu pada sapi, tapi juga sudah jarang sekarang ya. Pada kerbau yang sedang membajak itu pakai kuk ya. Ada kayu panjang ditaruh di leher sehingga dia terus menunduk ke bawah. Dia bisa menarik beban dengan kuk itu dan terus berjalan. Nah, cuman sekarang mungkin sudah pakai traktor ya. Ada beberapa daerah yang mungkin masih membajak seperti ini. Jadi kuk itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kayu gandaran yang diletakkan di leher. Kita baca dulu satu ayat ya. Semua sudah ada di PowerPoint saya, jadi enggak usah buka Alkitab mungkin ya. Atau mungkin buka boleh untuk menyingkat waktu. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, ya, firman Tuhan berkata bahwa Yesus sudah memerdekakan kita dari kuk perhambaan. Dan dikatakan dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ada sebuah cerita sebelum kita masuk ya. Ada dua orang kakak beradik yang pergi berlibur ke rumah neneknya di desa. Kemudian si adik ini dia iseng. Dia bilang begini, saya mau cari karena ini di desa ada banyak burung dan sebagainya. Dia bawa ketapel dari rumah. Ya, dia bawa ketapel, dia ingat ceritanya Daud kan. Sekali trek bisa nyampe. Dia mulai putar-putar di kebun, dia cari ada burung, dia ketapel, tapi burungnya nggak ketangkep, terbang. Dia jengkel. Sepanjang hari dia liburan, tidak ada satu ekor pun burung yang dia tangkap. Sampai di rumah dia udah capek, dia lihat ada bebek neneknya. Wek jalan. Dia bilang, lah ini kan juga burung nih. Akhirnya dia ambil ketapel, dia lihat kiri kanan. Oh nggak ada nih, nggak ada. Di ketapel itu bebek. Karena bebeknya memang sudah jinak ada di sana. Cek. Sekali ketapel bebeknya
kali ini saya dapat buruan. Tapi waktu dilihat bebek mati tiba-tiba dia teringat. Ini kan bebeknya nenek. Aduh, saya sudah melakukan sebuah kesalahan. Dia toleh lagi kiri kanan muka belakang gak ada orang. Bebek itu diambil, dia buang di belakang tumpukan kayu. Dia lihat kemudian, aman. Bebek nenekku banyak. Hilang satu pasti nenek tidak tahu. Bebek ini tidak digoreng, bebek ini tidak dibakar tapi dibuang, disembunyikan. Betul? Hatinya tidak tenang. Nah, orang kalau melakukan kesalahan biasanya hatinya nggak tenang, dia nggak tenang. Nah, makan malam dia masih nggak tenang. Nah, tapi dia coba, dia hibur-hibur, sudahlah. Kan ketidaksengajaan, sengaja ya, tapi dia bilang, udah aku menyesal, dia makan. Nah, kemudian neneknya bilang begini, malam ini tugas yang mencuci piring adalah adik. Karena dibagi ya, kakak, si kakak. Nanti besok baru adik. Terus si kakaknya langsung deketin adiknya. Dia biasa gini, kamu yang cuci piring. Nggak mau, tugas kakak. Dia bilang gitu, ingat bebek. Kakaknya kaget dia. Dia bilang gitu, kakaknya bilang gini, ingat loh ya, saya tahu waktu kamu bunuh bebeknya nenek. Kan dia takut, kakaknya bilang cuci piring. Ingat bebek, dia berangkat cuci piring. Karena apa? Takut, tapi jengkel. Sudah selesai, udah tidur. Besok pagi lagi, ayo sekarang nyapu. Kakak sapu bagian ini, adek ini. Terus si kakak bilang, tadi malam adek bilang dia mau nyapu seluruh halaman ini. Siapa bilang, kata adeknya. Kakaknya bisikin lagi, ingat bebek. Si adek gak berkutik, cuma dengan satu kata, bebek. Dia langsung nyapu semua, begitu seterusnya. Selama berhari-hari si adik ini tersiksa. Dia gak bisa lakukan banyak hal. Pokoknya dia gak bisa liburan, sebuah pekerjaan dilimpahkan kepada dia. Cuma dengan satu ancaman, satu kata. Bebek. Gak banyak hal. Gak pakai omelan, gak pakai. Cuman karena bebek, dia tertekan. Sampai satu ketika, dia sudah gak tahan lagi. Dia sudah capek, dia sudah lelah, dia gak bisa lakukan apapun. Dia datang kepada neneknya. Dia bilang begini, Nek, saya mau jujur sama nenek. Saya mau minta maaf pada nenek. Karena saya lakukan satu kesalahan. Terus neneknya bilang gini, bebek kan? Dia kaget loh, nenek tahu tuh selama ini. Terus neneknya bilang begini, saya tahu semua yang kalian lakukan. Saya juga tahu kakakmu mengintimidasi kamu hanya dengan kata bebek. Dia bilang gitu. Terus Nek, sebenarnya kalau kamu datang sejak awal kepada nenek, kamu tidak akan terintimidasi lagi dengan bebek. Tapi karena kamu takut, kamu lakukan terus, dia mengalami sebuah tekanan dalam hidupnya. Mungkin kita ketawa dengan cerita ini. Tapi hari ini kita mau lihat, ada banyak orang Kristen, ada banyak anak Tuhan yang tidak bisa berjalan tegak. Dia hanya menunduk. Karena ada tekanan, ada kuku yang dunia berikan kepada dia. Ingat ya, nanti kita mau lihat ada dua jenis kuk. Tapi kuk yang pertama yang kita lihat adalah kuk yang diberikan oleh dunia kepada kita. Dan seringkali kita nggak sadar, kita mau dibodohin sama dunia ini. Kita bawa kuk, kita bawa kayu gandaran itu kemanapun kita melangkah. Ketakutan karena keadaan sekitar kita. Ketakutan karena kesehatan, sakit, penyakit. Takut yang banyak hal di sini kan. Dan itu membuat kita takut. Aduh, katanya orang menurut pakar ekonomi 2023 ini krisis. Bukan tahun ini krisisnya, tapi 2023. Para pengusaha sudah mulai ketakutan. Dan ada banyak orang Kristen juga begitu. Dia takut, mau ngerjakan apapun tidak berani. Ada kok di sini. Dia merasa beban berat. Mungkin hari ini kita merasakan ada banyak beban. Ada banyak kuku, ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketakutan yang membuat kita tidak bisa leluasa berkarya. Tapi kabar gembira pagi ini, firman Allah berkata, Yesus datang buat saya dan saudara untuk melepaskan kita dari semua kuk yang dunia berikan dalam hidup kita. Amin. Sekarang kita akan lihat, ketika engkau sungguh merdeka, dia lepaskan kuk. Apa yang terjadi dalam hidup kita ketika kuk itu dilepaskan. Atau ini juga bisa jadi sebuah barometer dalam hidup kita. Apakah aku sudah lepas dari kuk ini? Kalau beberapa hal ini belum kau alami, berarti masih ada kuk yang perlu kita lepaskan dalam hidup kita.
Tapi ketika kita sudah dilepaskan, dimerdekakan oleh Yesus, maka kita akan melihat hal-hal ini terjadi dalam hidup kita. Kita lihat yang pertama. Oke, Lex. Nah, saya tulis yang pertama adalah ketika kuk itu sudah dipatahkan oleh Yesus, maka ia akan membuat kita berjalan tegak. Kita akan melihat ayatnya. Imamat pasal 26 ayat yang ke-13. Imamat 26 ayat yang ke-13. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang ada di atasmu dan membuat kamu, apa Bapak Ibu? Berjalan tegak. Firman Allah berkata ketika kuk itu sudah dipatahkan dan kita benar-benar mengalami kemerdekaan dari kuasa dosa, kuasa dunia, tekanan semuanya. Maka firman Tuhan berkata kita akan bisa berjalan dengan tegak. Saudara bisa bandingkan tuh. Kalau kita berjalan dengan tegak, dengan berjalan dengan tidak tegak ya. Kalau saudara lihat orang yang bongkok itu ya, aduh kita gak bisa bayangkan tuh ya. Dia melihat semuanya di bawah. Gak pernah melihat apa yang ada di depan. Dia gak bisa melihat apa yang di atas, dia ngeliat cuma di bawah. Dia tidak tahu apa yang Tuhan sediakan di depannya. Dia tidak pernah punya visi. Dia gak bisa melihat misi yang Tuhan beri dalam hidupnya. Karena hanya tertunduk. Tetapi pagi ini Tuhan berkata, masa depanmu hadapi bersama dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah patahkan kuk itu dalam hidup kita, kita bisa berjalan dengan tegak. Kayak gini. Kita bisa lihat sekeliling kita. Kita bisa melihat ladang itu sudah menguning untuk siap dituai. Kita bisa melihat karya Tuhan yang nyata dalam hidup ini. Kita melihat kemuliaan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Ya. Karena itu mari kita berkata Tuhan saya mau benar-benar bebas hari ini ya. Jangan mau kayak tadi gambaran cerita gambar yang saya sampaikan tadi. Ketakutan demi ketakutan terus ada. Jadi apapun yang ditaruh dunia di pundak kita. Kita bilang Tuhan Yesus sudah mematahkannya. Dan aku merdeka. Aku bebas untuk alami kemenangan yang luar biasa. Kita lihat satu ayat lagi dalam kitab Mazmur pasal yang ke-41 ayat yang ke-12. Mazmur 41 ayat 12, bisa juga ayat 13, tergantung Alkitab saudara elektronik atau Alkitab saudara Alkitab manual. Mazmur 41 ayat yang ke-12, tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Pemazmur berkata, engkau membuat aku tegak. Di hadapan siapa Bapak Ibu? Di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Jadi kita bisa datang kepada Allah tanpa beban. Kita datang kepada Allah dengan berkata, dengan kepala yang tegak, Tuhan terima kasih. Engkau sudah memerdekakan aku dari dosa. Dan aku layak menghadap hadirat-Mu. Aku layak terima anugerah-Mu. Seperti firman Allah yang berkata dalam kitab Keluaran. Maka Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu. Ketika kita berdiri dengan tegak di hadapan Allah. Dia menyinari kita dengan wajahnya. Wajahnya menyinari kita. Dan berkat kemurahan, kekuatan, damai sejahtera. Itu melimpah dalam hidup kita. Bukan ketika kita datang beribadah dengan rasa tertekan. Dengan kuk. Saya orang yang berdosa. Betul, kita harus mengaku kita berdosa. Tapi hari ini engkau tidak harus terus berada. Aku ada di dalam dosa. Tapi kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Dan kuk perhambaan itu tidak ada dalam hidup kita. Dosa tidak lagi menguasai kita. Dan kita akan berkata, Tuhan, aku datang kepadamu dan aku akan menerima bagaimana wajah-Mu bersinar dalam hidupmu. Aku akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jadi dengan penuh keberanian menghadap Tuhan. Dan firman Tuhan berkata dalam Ibrani
Siapa yang datang kepada Allah? Marilah kita datang kepada Allah dengan penuh keberanian. Menghampiri tahta kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Jadi ketika kita datang ke gereja, kita berdoa atau dalam kondisi apapun, kita dengan rasa merdeka. Kita bilang, Tuhan terima kasih. Aku sudah lepas dari perambaan. Mau dosa, mau apapun yang berusaha mengintimidasi kita. Kita bilang tidak, aku sudah merdeka. Dan aku bisa dapatkan sesuatu yang dahsyat dan besar dari Tuhan. Kita lihat berikutnya. Satu ayat lagi di Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-6. Nah ya. Mazmur 27 ayat yang ke-6. Saya tulis aja yang bagian A. Nanti Bapak Ibu boleh baca sampai selesai. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Yang pertama tadi dikatakan, maka tegaklah aku menghadap Tuhan. Dan yang kedua, tegaklah kepalaku menghadapi musuh yang berada di sekelilingku. Jadi kalau kita sudah dipatahkan, kuk itu dipatahkan dari hidup kita. Kita akan bisa berjalan tegak, berdiri dengan tegak di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Juga musuh. Siapa musuh kita? Bapak Ibu punya musuh? Coba saya tanya. Bapak Ibu punya musuh? Punya? Siapa musuhnya? Firman Tuhan berkata, sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa. Tapi penguasa-penguasa di udara itu bisa pakai banyak hal buat menghancurkan kita. Ingat ya, musuh kita memang bukan manusia. Musuhmu bukan suamimu, hei istri-istri. Istri, suami-suami, musuhmu bukan istrimu. Jadi kalau kau selalu suka pengen saja berantem, pengen marah istri suami, dia bukan musuhmu. Musuh kita bukan darah dan daging. Tapi kadang kita bilang, tapi bu suami saya bikin jengkel saya terus. Mungkin yang bukan darah daging itu penguasa itu pakai banyak hal buat menghancurkan kita. Tapi saudara harus ingat, kalau kuk itu sudah dipatahkan, engkau sudah merasa benar-benar merdeka. Engkau bisa berdiri tegak dengan kepala tegak di hadapan semua lawanmu. Tidak ada yang bisa mempermalukan kita. Tidak ada yang bisa menghancurkan kita. Kau berani sama iblis, bukan takut sama iblis. Ingat loh, Tuhan kasih kita kuasa untuk menginjak kepala ular. Amin Bapak Ibu. Ada banyak orang takut sama setan, takut sama iblis. Aduh iblis ini ganggu saya. Padahal dari awal Tuhan berkata, engkau dan keturunanmu akan menginjak kepala ular. Memang ular mengadakan perlawanan, tumit diremukkan. Tetapi kita menginjak kepala ular. Dan dikatakan, siapa keturunan yang menginjak kepala ular? Yesus Kristus. Dan firman Allah berkata, Yesus adalah kepala dan kita adalah anggota tubuh. Nah, kalau Yesus itu menginjak kepala ular, dia kepala. Yang injak apa saudara? Kaki. Siapa kaki? Ya ada yang kaki, ada yang tangan, ada tubuh. Berarti iblis juga ada di bawah telapak kaki kita. Kalau kita bersatu dengan Kristus. Jadi jangan pernah takut. Iblis tidak akan menang kalau kita jadi satu sama Tuhan. Ngerti paham maksud saya? Yesus kepala kan, kalau Tuhan jadikan dia kepala dalam kehidupan kita, kepala dalam rumah tangga kita, kepala dalam usaha bisnismu, apapun juga, dia kepala. Dan Allah sudah menentukan iblis di bawah telapak kaki Yesus. Berarti kalau kita jadi bagian tubuh Kristus, iblis juga ada di bawah telapak kaki kita. Dan saya dan saudara adalah orang yang menang. Kita akan bisa berkata, sekarang tegak kepalaku di hadapan para lawanku, musuh-musuhku. Entah mungkin yang lain ya. Saudara bilang, oh lawan bisnisku bu. Atau apapun yang berusaha menghancurkan hidup kita. Membuat kita tidak berdaya. Hari ini kita bilang, tidak. Kepalaku tegak, aku berani. Dan orang yang berkepala tegak, dia berarti adalah pemenang. Dan firman Allah berkata, engkau lebih daripada pemenang. Ya. Jadi ada tantangan apapun hari ini. Kau harus berkata, kuk ini
sudah dipatahkan oleh Tuhan. Dan saya bisa berdiri tegak. Melayani dengan berdiri tegak. Bekerja dengan berdiri tegak. Belajar ya yang masih pendidikan dengan kepala yang tegak. Karena apa? Tuhan sudah membebaskan hidup kita. Jadi hal yang pertama ketika dia sudah mematahkan belenggu kuk dunia dalam hidup kita. Kita hidup dengan kepala yang tegak. Victory, kemenangan. Karena Yesus yang jadi bagian dalam hidup kita. Nah, yang kedua kita melihat. Apa cirinya? Atau apa yang kita dapat? Kalau kuk itu sudah dipatahkan. Yang kedua saya tulis hidup di dalam berkat Tuhan. Mau hidup dalam berkat Tuhan? Gak semua nih. Mau hidup dalam berkat Tuhan? Perkatakan firman. Dan percaya itu jadi kebenaran dalam hidup kita. Oke, kita lihat ayatnya. Yeskel pasal 34. Ayat yang ke-26 dan 27 ya. Bapak Ibu bisa perhatikan di layar monitor. Yeskel 34 ayat 26 sampai 27. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya, itu adalah hujan yang membawa berkat. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman, tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Hal yang kedua, ketika kuk itu sudah dipatahkan, perhatikan ya, pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka, apa yang dialami? Ayat yang tadi 26 dan 27 bagian atas. Hidup di dalam berkat Tuhan. Ya, firman Allah berkata, semua yang di sekitar gunungku akan menjadi berkat. Aku menurunkan hujan, pohon-pohon di ladang memberi buah, tanah memberikan hasil. Mereka akan hidup aman, tentram di tanahnya. Nah ini saudara, orang yang sudah dipatahkan kuknya, dia akan merasakan berkat Allah. Dia merasakan hidup itu aman. Dia merasakan hidup itu tentram. Karena apa? Kuk itu sudah dipatahkan. Gak ganggu kita, gak intimidasi kita. Sekali lagi saya tanya, mau hidup dalam berkatnya Tuhan? Dikatakan hujan bawa berkat. Buah pohon-pohon semua berbuah. Ladang bagus, hasil tanah baik. Artinya apa? Hidup ini dalam proses pemeliharaan Allah. Dan kita tidak akan pernah merasakan ditinggalkan oleh Allah. Bukan padang gurun. Walaupun sekali-sekali kita akan lewat padang gurun, jangan salah. Tetapi firman Allah berkata, mereka akan mengalami yang namanya hidup dalam damai sejahtera. Dan semua jadi berkat. Cuma Bapak Ibu, saudara tidak boleh lupa di bagian awal ayat ini. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Jadi kondisi ini, kondisi di mana anak-anak Tuhan sudah dipatahkan oleh Tuhan. Kayu kuk gandaran sudah dipatahkan. Dia menerima hidup yang dia aman. Keluarganya aman. Bisnisnya aman. Pelayanan aman. Walaupun ada tantangan. Tapi Tuhan tetap beserta kita. Kayak pujian tadi di Praia. Yang waktu Bapak Gembala masih mimpin. Melewati api. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan. Ada satu kekuatan, ada satu kemenangan. Semua akan jadi berkat. Api pun akan jadi berkat dalam hidup kita. Hal yang tidak baik pun akan jadi berkat dalam hidup kita. Kalau apa? Kita ada di sekitar gunungnya Tuhan. Artinya hidupmu gak jauh dari hadirat Allah. Ingat itu. Banyak orang Kristen bilang begini. Kenapa saya sudah ke gereja? Tapi saya gak terima berkat Tuhan. Kenapa saya sudah ke gereja? Tapi saya gak alami mujizat Allah. Kenapa saya ke gereja? Tapi saya gak dapatkan hal yang baik dalam hidupku. Mungkin kita lepas dari areanya Tuhan. Yang ada di sekitar
gunungku. Contoh yang sangat mudah dipahami hari ini adalah kalau saudara ada di sekitar ruangan atau tempat yang ada wifi. Nah, wifi semakin kita dekat dengan sumber wifi, maka semakin lancar kan cepat. Wifi-nya nggak pergi, tetap ada. Misalnya di sini ada wifi di sini. Tapi saudara yang pergi menjauh, maka saudara nggak dapat signal. Wifi-nya tetap tempatnya, tapi kita yang menjauh. Jadi kalau ada saudara bilang, Tuhan kenapa kok rasanya susah hari-hari ini. Aku tidak rasakan damai sejahtera. Aku tidak rasakan banyak hal. Aku tidak rasakan kebaikan dan berkat Allah. Saudara koreksi dirimu. Apa kamu sudah bergerak menjauh dari gunungnya Allah? Walaupun wifi itu kencang banget. Tapi kalau saudara semakin jauh, engkau gak akan dapatkan apa-apa. Jadi pagi ini engkau harus periksa. Kenapa hidupku? Nggak semas Tuhan bilang, hidup di dalam Tuhan itu diberkati Allah. Hidup di dalam Allah itu mengalami sukacita. Hidup di dalam Allah mengalami mujizat, mengalami kesembuhan. Tapi kenapa saya tidak? Ayo, kita mau koreksi. Apakah memang Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita untuk kebaikan? Atau kita yang menjauh dari areanya Tuhan? Kau jauh dari gunung Allah. Tapi kalau kita dekat ke Tuhan, apapun itu yang ada di sekitar kita, pasti jadi berkat buat kita. Amin. Ada pohonnya jadi berkat. Ada apa lagi saudara? Ada tanah, ada apapun, semua kita akan diselubungi dengan berkat. Tapi itu ingat, engkau harus ada di areanya gunung Tuhan. Engkau harus dekat dengan Dia. Dekat dengan hadiratnya. Tidak jauh. Sekalipun kau ada masalah dalam hidupmu, tapi engkau dekat dengan Tuhan. Dan kau rasakan kekuatan besar dalam hidupmu. Jadi saya mungkin pernah bilang sama saudara, ketika kita dekat dengan sesuatu, maka kita akan melihat sesuatu itu jadi lebih besar dibandingkan jauh. Contoh, saudara dalam perjalanan, saudara lihat gunung, jauh di sana. Yo kelihatannya cuma maset segini. Kan terlalu besar. Karena apa? Jauh. Coba saudara mendekat ke kaki gunung. Nggak terlihat itu saudara, sepanjang mungkin ujungnya kita nggak bisa lihat. Karena apa? Dekat. Jadi ketika kita dekat dengan satu benda, benda itu jadi besar. Tapi kalau kita jauh dari satu benda, benda itu jadi semakin kecil. Ya, saya sering bercanda dengan teman-teman saya. Kalau sudah mereka, ayo, kita foto kan begitu ya. Ayo foto atau mungkin, ayo selfie. Bu Agnes yang pegang selfie, saya bilang enggak lah, aku di belakang. Kalau saya yang pegang kamera nih Mak, badanku yang sudah gode ini jadi tambah gode, saya bilang gitu. Saya kan mau lihat kelihatan slim tuh, walaupun ketawa ibu-ibu. Jadi bagaimana supaya saya kelihatan langsing di foto itu? Kalau sudah diupload mungkin di FB, di Instagram, maka saya harus berada di tempat yang paling jauh. Dan di sana kelihatan, Bu Agnes langsing ya sekarang. Padahal coba kalau saya di depan, saya di depan gini, memang kelihatan tuh wajah saya. Tapi seluruhnya jadi besar. Ini sederhana, kalau saudara foto, saudara lihat. Begitu pula juga dengan Tuhan. Kalau engkau dekat sekali dengan Tuhan, engkau melihat Tuhanmu itu sangat besar. Engkau melihat kuasanya sangat besar. Tapi kalau engkau dekat dengan masalah yang kau pikirkan, masalah, persoalan, sakit, penyakit, yang besar apanya? Masalahnya. Tuhannya jadi kecil karena dia jauh. Makanya hari ini kita bilang, masalah. Aku punya Tuhan yang besar, lebih besar dari engkau. Bagaimana caranya? Semakin dekat dengan Allah, bersatu dengan Allah. Dan kau melihat Allah akan berkarya dengan sangat besar dalam hidup saya dan hidup saudara. Kayu kuk itu sudah dipatahkan. Kalau kuk itu sudah dipatahkan, dikatakan ketika pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka, melepaskan mereka. Kita akan terima hidup dalam berkat Tuhan. Merasakan bagaimana kuasa Tuhan dahsyat. Merasakan bagaimana Allah itu begitu luar biasa. Jadi kuncinya sekarang dekat sama ya dalam gunungnya Allah. Maka hidupmu diberkati Tuhan. Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga saya sebut dengan tangan bebas untuk berkarya.
ketika kuk itu sudah dipatahkan. Kita lihat ayatnya. Mazmur pasal 81 ayat yang ke-6 atau ke-7 ya, sesuai dengan Alkitab saudara. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Ya, diangkat beban kuk tadi diangkat dari bahu kita. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Kita lihat Mazmur 144 ayat 1. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Ketika kayu kuk sudah dipatahkan, tangan kita bebas, tangan kita merdeka. Tangan ini bisa mengerjakan banyak hal untuk kemuliaan Tuhan. Tangan ini bisa dipakai Tuhan untuk memberkati keluargamu, memberkati gereja, memberkati jemaat Tuhan, atau memberkati jiwa-jiwa dimanapun berada. Bahkan dikatakan begini, gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Saudara percaya di tangan saudara ada kuasa besar? Gitu ya. Saudara boleh ngomong sama tangan saudara hari ini. Hei tangan, Tuhan akan latih engkau untuk berperang. Tuhan akan latih engkau untuk melakukan perkara yang besar. Dan dengan tangan kita, kita bisa berkarya dengan dahsyat. Bukan berarti cuma, jangan tangan ini cuma dengan tangan, tidak. Artinya seluruh hidup kita. Kita bisa bebas berkarya. Kalau kuk itu sudah dipatahkan dalam hidup kita. Tangan bebas. Engkau bisa lakukan apa yang ada dalam hidupmu. Untuk berkemenangan di dalam. Tidak tahu caranya bagaimana. Tuhan pasti memberikan hikmat buat kita. Tuhan pasti memberi kekuatan buat kita. Sudahlah, kita bukan orang yang kalah. Menghadapi tantangan seberat apapun. Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Kalau kuk itu sudah dipatahkan. Dia akan mengajar tangan ini untuk berperang. Untuk menyatakan sesuatu yang besar. Saya seminggu ada di Surabaya untuk Rakernas ya. Kebetulan Tuhan percayakan saya lagi dalam periode ini untuk saya memimpin departemen perempuan di sinode kami ya. Jadi kami sedang menyusun program bersama untuk apa yang kami lakukan. Dan gereja kami adalah gereja yang punya 3 hal ya yang harus kami kerjakan, yaitu misioner, transformis, dan mandiri. Jadi kita sedang bekerja ini. Bagaimana kita bermisi, bagaimana kita lakukan sesuatu, berkarya buat Tuhan. Nah, saya membidangi perempuan, ya khusus perempuan. Jadi saya membidangi, saya coba gali beberapa hal di berbagai tempat. Kita ketemu dengan para pemimpin-pemimpin di tempat itu. Kemudian saya ngobrol. Dan saya punya satu kerinduan, saya bilang begini, dan ini sudah jadi satu program kami. Bahwa saya ketemu dengan seseorang yang pernah datang dan dia pernah berkarya di suku laut. Ya namanya ada banyak ya. Kami punya beberapa suku yang sedang kami adopsi hari ini. Salah satunya namanya suku Lauze. Ya, yang ada mungkin sudah pernah di Sulawesi Tengah dan suku Wana ya. Di situ kami berkarya, kami di sana dari gunung nggak ada apa-apa, perjalanan harus ditempuh dengan jalan kaki, tidak ada sekolah, sekolah pun tidak ada seragam. Benar-benar saudara ya, suku yang benar-benar terabaikan di situ. Jadi kami masuk di sana, kami bikin tenaga misi kami buat playgroup di sana, kami turunkan beberapa guru ya walaupun dengan honor yang tidak terlalu seberapa, tapi kami coba untuk bermisi di situ, menyampaikan berita Injil Tuhan sampai mereka percaya Tuhan. Kita bangun gereja di sana, bukan saya, organisasi kami bekerja sama dengan departemen. Kemudian kita bangun, mereka tidak punya MCK, saudara ya. Pokoknya dalam kondisi. Nah itu suku itu kami adopsi untuk benar-benar menjadi suku yang percaya kepada Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah sudah di sana ada proyeknya. Nah kemudian kami sempat ngobrol. Nah, ada seseorang yang pernah dibawa Tuhan pada suku namanya suku laut. Ini ada di daerah Kepulauan Riau ya. Dan nanti saya bersama dengan tim, saya akan berangkat ke Riau, ke Kepulauan Riau ini beberapa bulan ke depan ya. Beberapa perempuan. Saya hanya berangkat dengan perempuan-perempuan saja yang rindu untuk melayani Tuhan. Mereka bilang begini, di sana Bu mereka tinggal di tengah-tengah laut. Kita harus naik pong-pong ya, kapal kecil, perahu kecil untuk sampai di sana. Di sana saudara tahu, perempuan tidak bisa lakukan apa-apa katanya. Padahal mereka punya banyak kulit kerang, mereka punya banyak hal, mereka punya banyak ikan karena mereka di laut. Tapi ya udah, terima apa adanya. Ambil ikan, nanti kalau nggak dapat ikan ya mereka nggak bisa apa-apa. Anak-anak tidak pergi sekolah karena terlalu jauh. Kami berkata, ayo kita masuk ke sana. Kita mulai masuk ke suku laut ini. Kita mulai ajarkan nih tangan-tangan ini supaya bisa
berkarya. Jadi pergi bermisi bukan cuma bawa barang, bawa beras, bawa sembako. Selesai sembakonya habis mereka gak bisa apa-apa. Tapi mulai ajarkan sesuatu yang baru. Oh, di sini ada banyak kerang. Coba kerang ini dironce. Kita belajar nanti kita bawa yang mahir yang punya kelebihan di sana dijadiin kalung nih, dijadiin hiasan nih. Daripada berserak nggak bagus. Dan itu membuat hidupnya jadi lebih baik. Hidup dalam berkat Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara di tempat ini, jangan pernah menyerah. Tuhan memberikan kekuatan kita untuk berkarya buat Tuhan. Jadi hari ini mungkin aku enggak bisa apa-apa Bu. Percaya ibu-ibu di sini Tuhan akan perlengkapi engkau dengan sesuatu yang luar biasa. Anak-anak muda Tuhan akan perlengkapi engkau. Enggak tahu dengan apapun. Dia akan mengajari tanganmu untuk berperang. Jari-jarimu untuk bertempur. Bukan bertempur cuma dengan HP. Boleh dengan HP. Tapi engkau bisa berkarya juga dengan itu. Amin Bapak Ibu. Ketika kuk dipatahkan. Ternyata ada banyak hal yang bisa kita kerjakan dalam hidup kita. Sudah hidup diberkati, berjalan tegak, tangan ini bisa berkarya. Dan kalau kuk sudah dipatahkan dari leher saudara masing-masing, saya percaya semua jemaat di tempat ini engkau bisa berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nggak tahu apapun dah itu, bukan jadi orang yang gak berguna. Jangan pernah hidup jadi orang yang gak berguna. Saya pernah sampaikan pada saudara, saya sangat ingat. Gak tahu pada khotbah saya yang keberapa ya, dulu saya bilang begini. Seperti ada orang bilang, ada sebuah stiker, ya ingat stiker di belakang mobil, saya pernah cerita sama saudara. Yang membuat saya tergelitik, tulisannya begini. Ada gambarnya banyak pohon-pohon, ada banyak kerah. Ada tulisan begini, kalau cuma sekedar hidup, kerah di hutan juga hidup. Nah, perhatikan. Kalau cuma sekedar hidup, kerah di hutan juga hidup. Nah, saya tergelitik dengan stiker ini. Kita bukan kerah, amin. Kita manusia yang diperlengkapi Allah. Bahkan kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Dan jangan cuma sekedar hidup. Wes hidup ya sudah begini Bu. Mengalir. Nah ini kelemahannya kadang orang Pantai Kosta. Mengalir bersamamu. Kayaknya rohani. Mengalir saja Bu. Tuhan suruh apa ya mengalir. Boleh engkau mengalir. Artinya itu tidak boleh hanya kita fokuskan mengalir dan kita menerima nasib. Tapi engkau harus berkata, aku bisa hidup bersama dengan Tuhan. Aku bisa menghadapi arus. Jadi ada juga kan pujian Pentekoste yang berkata apa? Takkan goyang. Menghadapi arus dunia, menghadapi gelombang hidup kita nggak gentar. Nah harus kayak begitu saudara ya. Jadi ada masanya kau mengalir bersama dengan Tuhan. Tapi nggak boleh mengalir terus. Hanyut. Tapi kau harus berkata Tuhan, saya mau berkarya buat Tuhan. Sekarang koreksi diri masing-masing. Hidupmu sudah berarti? Kau sudah lakukan sesuatu buat Tuhan? Buat keluargamu? Buat siapapun yang hari ini sedang kau pergumulkan? Kau hanya, ya udah kau hanya bisa begini. Aku gak pernah melakukan sesuatu. Pagi ini kesempatan kita berkata, Tuhan engkau patahkan kayu kuk dan ajari tanganku untuk berkarya dan berperang. Melakukan sesuatu yang berarti untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan percaya kita bilang, ingat ya slogan itu. Kalau cuma sekedar hidup kerah di hutan juga hidup. Jangan cuma sekedar hidup hari ini. Hidupmu harus bermakna. Hidupmu harus berarti untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kita pindah. Ini intinya. Ya, suruh enggak sebentar ya. Yang ini sudah banyak Bu, kenapa baru ini intinya? Nah ini saudara, ini kuk yang kedua hari ini. Tadi kuk yang pertama yang diberi oleh dunia yang membuat kita enggak bisa apa-apa. Yesus memberikan kuk baru untuk kita pikul. Ya, jadi jangan salah. Kalau Tuhan sudah mematahkan kuk ini sudah terlepas. Dan kita rasakan tadi hidup dengan kepala tegak, berjalan tegak, mengalami sesuatu yang besar. Nah, kemudian ada satu ayat di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ya, bunyinya demikian. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun
ringan. Jadi jangan saudara pikir aku sudah merdeka. Betul kita merdeka. Tapi kemerdekaan Kristen yang sejati, kemerdekaan rohani yang sejati, itu bukan cuma kita terlepas dari kuk dunia. Tetapi kita memiliki kesediaan untuk memikul kuk yang Tuhan beri buat kita. Nah, kalau yang pertama tadi aman, semua pengen gitu. Tapi ketika ayat ini dibacakan, pikulah kuk yang kupasang. Gak ada amin Bapak Ibu. Kenapa? Aduh, kok ono kuk lagi Tuhan? Kalau saudara baca di ayat sebelumnya Matius ini, firman Allah berkata apa? Di Matius 11 ayat 28. Banyak orang yang suka di ayat ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Baca ayat di bawahnya ini. Pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah kepadaku. Karena aku rendah hati dan lemah lembut. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Nah tapi beda. Kuk yang Tuhan beri buat kita adalah kuk yang enak. Kuk yang ringan. Kuk yang bisa kita bawa. Makanya firman Tuhan, anak Tuhan yang sejati bukan hanya hidup dalam berkat Tuhan. Tapi siapa yang mau percaya Tuhan harus memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi enggak boleh satu sisi enak-enak. Oh cuma enak tok yang diterima. Salib enggak mau kita pikul. Kau harus pikul kuk itu. Tapi Tuhan tahu ukuran kuk pada kita. Bukan ukuran yang membuat kepala kita terus tertunduk. Bukan kuk yang membuat kita terus menderita. Bukan kuk yang membuat kita tidak berdaya. Tapi kuk yang mengajari kita untuk jadi sama seperti Yesus. Amin Bapak Ibu. Untuk kita bisa rendah hati, kita bisa lemah lembut, kita belajar seperti dia. Hidup kita semakin seperti dia, bukan cuma nyanyi menjadi seperti kau Yesus. Lebih baik, tapi harus ada kuk supaya kita bisa jadi kayak Yesus. Ketika Yesus ada hidup di dunia, memberi contoh buat kita. Apakah dia hanya enak-enakan saja? Enggak. Coba naik selanjutnya, sebelumnya. Gambar tadi, gambar animasi. Nah saudara lihat ya. Jadi harus percaya. Kalau engkau pegang kuk ini, engkau pikul kuk ini. Yesus ada di sampingmu. Amin. Dia tidak tinggalkan engkau. Makanya Tuhan bilang, pikul kuk yang kupasang. Karena kuk yang kupasang itu enak. Kuk itu ringan. Belajar kepada aku. Kenapa? Karena dia selalu bersama dengan kita. Dia sedang mengajar kita banyak hal dengan kuk yang dia pasang. Tapi saudara harus percaya, kalau dia pasang kuk itu kenapa jadi enak? Kenapa jadi ringan? Karena Yesus memikul kuk itu bersama-sama dengan kita. Kita tidak dibiarkan sendiri. Kita tidak dibiarkan menanggung itu sendiri. Kita bisa menanggungnya. Kita bisa melepas, menang atas semua. Kita bisa pikul salib tapi kita menang. Kenapa? Yesus ada bersama dengan kita. Firman Allah berkata, imam besar yang kita miliki bukan imam besar yang tidak mengerti persoalan dan kelemahanmu. Tapi imam besar itu sudah pernah merasakan apa yang kita rasakan. Jadi dia tahu. Jadi pagi ini saudara berkata, Tuhan, kuk yang dari dunia engkau patahkan. Aku merdeka, aku menang. Tetapi aku mau juga pikul kuk yang kau beri. Amin Bapak Ibu. Jangan takut. Kuk yang Allah beri itu ringan. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang menyalahgunakan kemerdekaan kita. Supaya kita ingat firman Allah. Supaya kita ingat apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Makanya kadang dia pasang kuk itu dalam hidup ini. Dan kalau kau merasakan kuk dari Allah, jangan mengeluh hari ini. Karena apa? Saudara pasti bisa menanggungnya. Karena dia sedang ada bersama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi harus bisa bedakan. Kuk sekarang yang aku pikul adalah kuk dari dunia. Yang membuat aku tidak bisa berkarya, tidak bisa berbuat apa-apa. Atau kuk dari Tuhan yang membuat aku menjadi sama seperti dia. Belajar menjadi lebih baik lagi. Belajar lebih sesuatu yang lebih dahsyat lagi dalam hidup ini. Dan yakinlah lah. Pokoknya berjalan bersama dengan Yesus. Ada satu pujian berkata, jalan bersama Yesus manis. Tahu lagu ini? Selalu manis. Hidup bersama Yesus manis. Nah, berjalan sama Tuhan, mau ada kuk, semua akan jadi manis.
Karena Tuhan yang memberikan kemenangan dan kekuatan dalam hidup kita. Jadi pagi ini jangan mau dikenakan kuk perhambaan oleh dunia. Engkau sudah merdeka. Engkau berkarya. Engkau lakukan sesuatu yang besar. Tapi pagi ini kita berkata, Tuhan, aku mau taat menjadi anakmu yang melakukan firman. Nah, kita nggak kasih kuk itu, kita nggak lakukan firman. Salah satu contoh kuk yang Tuhan beri, kau harus melakukan setiap kebenaran firman Allah. Dan mungkin saudara bilang lakukan firman gampang atau tidak Bapak Ibu? Gampang atau tidak? Iya, ada saudara bilang ada Bu yang mudah Bu, tapi ada juga yang sulit. Nah itu kuk yang harus saudara pikul. Tapi saudara percaya, kau pikul kuk dari Tuhan. Engkau dapatkan sesuatu yang jauh lebih baik lagi dalam hidupmu. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita mau tundukkan kepala. Mulai renungkan firman Allah. Engkau bisa menilai dirimu sendiri hari ini. Kuk apa yang sedang kau pikul? Apa saudara merasa hidupmu gak berarti? Kau merasa aku gak bisa apa-apa. Aku putus asa. Musuhku banyak. Aku gak bisa lakukan banyak hal dalam hidupku. Kita merasa orang yang lemah dan tidak berarti. Itu berarti kuk dunia yang hari ini harus kau lepaskan. Yesus yang lepaskan. Datang sama Tuhan dan percaya. Tuhan melepaskan kita. Tapi kalau ini Tuhan izinkan kau memikul kuk Tuhan. Kuk itu manis. Kuk itu lembut. Kuk itu enak. Membuat engkau semakin menjadi seperti dia. Berkarya buat dia. Saya minta tolong Singar, boleh bantu saya maju ke depan. Kita naikkan satu pujian lama. Yesus kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Bisa? Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku. Yesus kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Atau tidak ada karena sudah terlalu lama? Ada Bu lagunya? Ada, oke. Yesus, kaulah pembelaku. Yuk, naikkan puji, katakan engkau pembelaku Tuhan. Engkau yang mematahkan kayu kuk. Pagi ini siapa yang takut kau harus menang karena dia sudah patahkan itu. Kau perlindunganku. Amin. Ku tak gentar menghadapi musuh. Yesus kaulah pembelaku. Naikkan pujian ini dengan imanmu. Dan biarkan dia menjadi pembela dalam hidupmu pagi ini. Saya tidak mau ada satupun yang masih tertekan. Tapi kau harus menang dan merdeka. Mungkin ada yang takut dengan ekonomimu, takut dengan masa depanmu, takut dengan persoalan dan sakitmu. Hari ini katakan dia jadi pembela buat kita. Amin. Katakan dengan imanmu, maka tegaklah kepalaku. Kepalaku hadapi. Ayo hadapi dunia bersama dengan dia. Di sekelilingku. Dan katakan dengan mulutmu pagi ini. Amin. Bermazmur bagimu, bersorak bagi Amin. Haleluya. Yesus kaulah pembelaku. Silakan pagi ini saudara mulai merenungkan firman ini. Ada siapa aku? Kalau kau masih merasa ada kuk di lehermu, datang pada dia, dekat dengan dia untuk dia lepaskan kau. Bersama-sama mari bangkit berdiri, katakan, maka sekarang tegaklah kepalaku Tuhan. Aku berani bersama dengan Engkau. Lawanku yang berada di sekelilingku. Ayo. Tidak ada sesuatu yang bisa mengintimidasi dirimu. Engkau bisa bersorak karena engkau menang. Bagimu bersorak bagi kebesaran. Katakan lagi, lebih sungguh-sungguh lagi dengan iman. Tegak kepalaku, ayo tegak. Jangan takut.
berada di sekelilingku. Amin, haleluya. Tuhan kau berkarya buat kami pagi ini. Bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran. Katakan lagi, maka tegaklah kepalaku. Tuhan kau berkarya dengan dahsyat buat kami pagi ini. Di dalam nama Yesus, kami tidak akan lagi tertunduk Tuhan. Dan mulutku bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran. Sekali lagi, maka tegaklah kepalaku. Sekarang kami tegak, kami menang lawan yang berada di sekelilingku. Haleluya. Bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Silakan musik dan pujian ini bersama dengan singers. Sementara saya memberi kesempatan Bapak Ibu Saudara, engkau boleh berdoa di hadapan Tuhan hari ini. Berbicara dengan jelas di hadapannya, Dia ada di depan kita. Kalau mungkin kau masih merasa ada kok hari ini, kau masih merasa menderita, kau masih tertekan dengan masa lalu, atau dengan apapun yang ada di sekelilingmu, berkata, Tuhan, aku mau menang, aku mau lepas. Dan Dia akan berikan satu kemenangan yang besar. Sampai kau rasakan kemenangan, sampai kau rasakan lepas dari semua intimidasi dalam hidupmu. Sampai kau bisa berkata, aku berharga di matamu Tuhan. Tanganku kupakai itu berkarya, kepalaku tegak, hidupku dalam berkat. Amin Tuhan. Kau melihat setiap hati-hati kami hari ini Tuhan. Bahkan mungkin kau melihat setiap air mata yang keluar dari hidup kami. Kami mau menang. Kira lamaya shikata kala lamaya shikata. Shikata kara lalabaya, shikata kara lalabaya, shikata kara lalabaya. Tuhan kau berkarya Tuhan. Berkarya dengan dahsyat. Dengan tidak usah memandang kiri kanan buka belakang saudara. Siapapun pagi ini yang mau dapatkan sesuatu yang baru, kau mau rasakan kepalamu tegak, tanganmu bisa berkarya dan Dia ajar untuk berperang. Hidupmu dalam berkat kelimpahan. Kalau mungkin selama ini masih ada mengintimidasi hidupmu, kau boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Gak usah lihat orang lain. Sampai kau merasakan kau benar-benar menang pagi ini. Sampai kau merasa dan kau merasakan kepalamu tegak hari ini. Di dalam nama Yesus. Kira labaya shikata kara labaya shikata. Kira labaya shikata kara labaya. Kira lata kara labaya shikata kara labaya. Hamba-Mu berdoa buat tangan-tangan yang kami angkat di hadapan-Mu pagi ini Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang membuat kami tidak bisa berbuat lebih banyak. Tapi pagi hari ini Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang kami angkat di hadapan-Mu. Segala kok yang masih mengintimidasi kami dalam bentuk apapun, hamba berdoa pagi ini dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, lepas dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, Engkau menang. Dalam nama Yesus, Engkau berkuasa. Karena Yesus ada dalam hidupmu. Terima dengan imanmu. Engkau berkemenangan dan berkarya lebih baik lagi. Dalam nama Yesus.
Maka tegaklah kepalaku, hadapi lawanku. Naikkan pujian dan kau percaya kau sudah menang. Engkau menyanyi dengan kemenangan, menyanyi dengan sesuatu yang dahsyat. Amin. Yang berada di sekelilingku, haleluya. Saya serahkan kepada pimpinan. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Atas nama GB Hope kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Pendeta Trivena. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Dan kami mengucapkan selamat datang bagi Pak Arnold dan rekan-rekannya khusus dari Sumba ya, datang ke Jawa, ke Kota Malang, dan sebagian jemaat yang baru ibadah pertama kali di tempat ini. Kasih Tuhan ada di tempat ini Ibu, Bapak bersama-sama dengan kita. Saya akan membacakan pengumuman bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka. Harap mendaftar terlebih dahulu di grup Telegram gereja. Dan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa melakukannya setelah ibadah ini selesai dengan cara memasukkan amplop persembahan yang ada di kotak belakang. Ibadah online dapat diakses nanti pukul 2 siang. Untuk linknya diinformasikan juga melalui grup Telegram. Dan untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan. Dan doa malam diadakan seperti biasa hari Rabu pukul 7 malam. Dimohon hadir 15 menit sebelumnya. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat waktu, kesempatan, kesehatan yang masih Engkau berikan pada setiap kami. Hingga kami merasakan Tuhan, kasih-Mu di tempat ini. Kami bisa berhimpun dengan kekuatan-Mu Tuhan. Memuji, menyembah-Mu, merasakan hadirat-Mu. Terlebih-lebih Tuhan, Kau berkati setiap kami dengan firman-Mu. Terima kasih buat tuntunan-Mu pagi ini Tuhan. Makasih Bapa, Engkau Allah yang baik. Engkau yang telah melepaskan kami dari kuk perhambaan. Engkau yang memerdekakan. Terima kasih Engkau berikan kuk yang baru, yang ringan, yang enak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kuk yang kami pikul itu, kami bukan memikulnya sendiri, melainkan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, makasih. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Trivena, pakai hidupnya lebih lagi Tuhan, dalam pengembalaannya, dalam pelayanannya, perkara-perkara mustahil terjadi atas hidupnya. Nama Tuhan dimuliakan di sepanjang umur hidupnya. Damai sejahtera melingkupi hidupnya. Kau berkati suami serta anak-anak beliau. Kami berdoa untuk gembala kami Pak Hari. Kami minta hati hamba, hati Bapa senantiasa melekat di dalam hidupnya. Memimpin setiap umat-Mu, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, yang melayani tempat ini. Menjadi pribadi yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa untuk segenap umat-Mu GB Hope. Pelayan-pelayan Tuhan yang melayani tempat ini. Kami minta Tuhan, hati yang senantiasa melekat di dalam Engkau. Kami minta penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu melimpah atas setiap kami. Dan Roh Kudus yang memberi kemampuan setiap kami, untuk setiap kami boleh hidup benar. Menuntaskan segala kehendak-Mu dengan hati yang benar dari sekarang ya selama-lamanya. Hidup kami berarti bagi Tuhan, berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Makasih Bapa, kami berdoa untuk Indonesia. Kami minta belas kasih-Mu Tuhan buat Indonesia. Jamah hati bangsa ini Tuhan. Kau landa Indonesia dengan hati yang takut akan Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Hujani Indonesia dengan pertobatan serta keselamatan.
Kami minta Tuhan berkat buat seluruh pemimpin-pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terbawah Tuhan. Hikmat kebijaksanaan ilahi turun atas mereka semuanya. Agar setiap kebijaksanaan dan setiap keputusan yang dibuat hanyalah untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sebentar kami boleh pulang Tuhan, kami menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah terima semuanya itu, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan memberkati.